Halo, saya Enrico dari kelas Hukum Nuklir Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dua perjanjian, dua traktat kawasan bebas senjata nuklir, yakni Traktat Bangkok dan Tlatelolco. Kawasan bebas senjata nuklir atau Nuclear Weapon Free Zone adalah instrumen penting untuk mendukung non-proliferasi nuklir global dan menjaga stabilitas keamanan regional melalui perjanjian yang disepakati oleh sekelompok negara dalam suatu wilayah. Adapun perjanjian tersebut dapat menjadi dasar dalam Nuclear Weapon Free Zone atau KBSN apabila mereka memenuhi dasar perjanjian internasional yang mengikat, lalu memiliki cakupan geografis yang jelas, adanya larangan total tentang penggunaan aktivitas senjata nuklir, lalu mekanisme verifikasi dan kepatuhan, dan juga memiliki protokol untuk negara pemilik senjata nuklir agar menghormati status kawasan. Selanjutnya saya akan membahas terlebih dahulu tentang Treaty Tlatelolco, yang mana perjanjian tersebut lahir pasca krisis misil Kuba dan mendasari inisiatif yang diinisiasi oleh Meksiko untuk membentuk kawasan bebas senjata nuklir. Tlatelolco sendiri merupakan kawasan bebas senjata nuklir pertama di dunia yang meliputi wilayah Amerika Latin dan Karibia. Sehingga pada saat itu negara-negara Amerika Latin memilih pendekatan kolektif untuk mencegah proliferasi di wilayah mereka. Sedangkan Bangkok Treaty atau Traktat Bangkok merupakan perjanjian yang mendasari kawasan bebas senjata nuklir di ASEAN, yang mana ditangani pada 15 Desember 1995 oleh 10 negara anggota ASEAN. Ia lahir berdasarkan implementasi dari Deklarasi ASEAN 1971 atau yang kita kenal dengan ZOPFAN, yang mana Asia Tenggara, ASEAN pada saat itu ingin menjaga Asia Tenggara dari keterlibatan militer, kekuatan besar, termasuk penggunaan senjata nuklir. Cakupan wilayah yang diatur dalam perjanjian dari kedua traktat tersebut berbeda, yakni Traktat Tlatelolco mencakup wilayah daratan, perairan teritorial, dan ruang udara negara kawasan. Sedangkan Traktat Bangkok memiliki cakupan yang jauh lebih luas, mencakup zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Cakupan maritim yang luas ini juga merupakan keunikan sekaligus tantangan utama dalam penerapan perjanjian tersebut. Selanjutnya, untuk mekanisme verifikasi, Traktat Tlatelolco menggunakan cara yang berbeda dengan Traktat Bangkok, yang mana Tlatelolco menggunakan OPANAL atau badan yang verifikasi mereka yang independen untuk mengawasi implementasi dari Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir, serta OPANAL sendiri memiliki kerjasama yang erat dengan IAEA. Sedangkan Traktat Bangkok tidak memiliki lembaga khusus seperti OPANAL, namun pengawasan dilakukan melalui komisi yang terbentuk dari Traktat Bangkok yang berada di bawah ASEAN dan mekanisme IAEA juga. Namun, proses verifikasi sangat bergantung pada konsensus politik negara-negara anggota ASEAN. Selanjutnya, bagaimana negara pemilik senjata nuklir diatur dalam kedua perjanjian ini juga memiliki perbedaan yang sangat penting. Traktat Tlatelolco memiliki dua protokol tambahan. Satu untuk negara di luar kawasan yang memiliki wilayah di dalam kawasan KBSN Tlatelolco, dan satu lagi untuk negara pemilik senjata nuklir agar memberikan jaminan keamanan bagi kawasan bebas senjata nuklir Tlatelolco. Sebaliknya, di Traktat Bangkok hanya memiliki satu protokol, dan beberapa negara pemilik senjata nuklir masih belum setuju dan menunda ratifikasi. Terutama mereka keberatan tentang pengaturan cakupan laut yang cukup luas dalam Traktat Bangkok. Kekuatan dan kelemahan. Kekuatan dari Traktat Tlatelolco terletak pada posisinya sebagai pioneer, mendapat dukungan luas dari negara besar, serta keberadaan OPANAL yang memperkuat pengawasan. Kelemahannya hanya muncul di awal penerapan saat proses ratifikasi yang berlangsung lambat pada saat itu. Sedangkan Traktat Bangkok memiliki kelebihan dalam memperkuat solidaritas di ASEAN dan cakupan yang komprehensif. Namun, kelemahannya cukup serius, terutama pada aspek verifikasi, dukungan protokol dari negara besar yang belum menyeluruh,
serta sensitivitas politik di wilayah ASEAN seperti di Laut Cina Selatan. Tlatelolco terbukti sukses baik secara normatif maupun praktis. Kawasan Amerika Latin benar-benar menjadi kawasan bebas senjata nuklir dan traktat ini juga menjadi model bagi kawasan lain. Bangkok sendiri efektif sebagai komitmen politik ASEAN, namun dalam praktiknya masih menghadapi tantangan teknis dan diplomatik, terutama terkait dukungan dari negara pemilik senjata nuklir. Sebagai penutup, Traktat Tlatelolco merupakan contoh rezim kawasan bebas senjata nuklir yang matang dan efektif. Sedangkan Traktat Bangkok memiliki peran strategis penting, tetapi perlu diperkuat di berbagai aspeknya. Sehingga perlunya ditingkatkan kapasitas verifikasi ASEAN, memperkuat diplomasi maritim, serta mendorong negara pemilik senjata nuklir untuk meratifikasi protokol Bangkok. Dengan langkah-langkah tersebut, Traktat Bangkok dapat berkembang menjadi rezim kawasan bebas nuklir yang sama kuatnya dengan Tlatelolco. Sekian dari saya, semoga penjelasan saya dapat diterima.